Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya, cerita-cerita kehidupan. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi cerita tentang fana ya. Bagi orang yang bertorikoh, mengamalkan suatu ilmu tasawuf ya, bertirakat, melakukan zikir tertentu sehingga mencapai yang namanya puncak fana. Nah, ini kita harus maknakan fana dalam kehidupan itu seperti apa. Mungkin sering kita dengar sebuah kalimat, nggak tahu ini dari hadis atau dari orang-orang terdahulu, sering kita dengarkan. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka sirnalah dirinya. Sirna ini sama dengan fana ya. Itu bukan suatu kalimat yang kita bilang biasa ya, butuh penyaksian sendiri. Di situ butuh perjalanan, butuh kita itu bersuluk baru kita mencapai ke wilayah fana ini. Mungkin kita sering mendengar, tapi sangat sedikit yang menjelaskan fana ini bagaimana, Bang. Ya kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, fana itu adalah hilangnya wujud sesuatu. Ya. Nah, bagi para sufi, bagi orang-orang yang bertasawuf, apabila dia mencapai kefanaan diri, maka yang hilang adalah dirinya. Ya. Nah, ini kita harus contohkan biar teman-teman paham. Mungkin masih banyak yang bingung. Dirinya hilang seperti apa, Bang? Apakah dirinya hilang? Betul-betul hilang ya? Itu hanya kiasan. Hilang itu adalah keakuan eksistensi dirinya, itu yang hilang. Jadi fana ini ada dua, ada yang dalam segi spiritual, ada yang dalam kehidupan. Fana yang dalam spiritual yang nggak bisa dijelaskan, karena ini wilayah sir, wilayah rahasia ya. Ya cuman saya kasih kiasan aja bagi orang-orang yang bertirakat. Dia menempuh suatu perjalanan rohani dengan berzikir. Nah, di situ dia akan mencapai yang namanya wusul, tahap sampai kepada Allah. Dalam perjalanannya itu dia sampai kepada Allah dan menyaksikan Allah. Nah, ketika dia menyaksikan Allah, baru dia kenal ini rupanya Allah ya. Dan ketika dia sudah kenal Allah, di situ nggak ada dirinya ya, benar-benar dia saksikan Allah, nggak ada lagi dirinya, sirna dirinya. Nah, inilah tahap fana dalam segi spiritual. Nah, yang dalam kehidupan, apabila kita melakukan segala sesuatu yang kita saksikan Allah, kita tidak lagi memandang diri, itu juga sudah fana billah ya, fana karena Allah ya. Saya kasih contoh, mungkin kita sering bersedekah, sering memberi bantuan, sering kita menolong orang. Ada nggak di situ secuil di hati kita bahwa akulah yang memberi ya? Kalau di situ masih ada aku, masih ada diriku, ya berarti kamu nggak menyaksikan Allah, berarti kamu nggak fana. Tapi bagi orang-orang kan sering kan kita dengar kan, ada orang nolong kita nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tolong kita, padahal kita nggak pernah cerita sama dia, kita lagi susah, kita lagi butuh bantuan, tiba-tiba Allah kirimkan malaikatnya ya, zohirnya itu ya mungkin tetangga kita, teman kita, saudara kita, ditolongnya kita kan, kaget kita kan. Lalu dia berkata,
Kita mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih, senang kita ditolong. Lalu orang yang menolong itu berkata, ini sejatinya dari Allah. Saya hanya menyampaikan pesan Allah saja. Nah, orang-orang yang berkata seperti itu, orang itu udah fana. Ya. Ketika dia menolong, di situ di hatinya memahami bahwa yang memberikan aku kemampuan adalah Allah. Lantas aku menolong ini juga atas gerak Allah, atas kehendak Allah kepada diriku. Jadi bukan aku lagi. Ya, maka dia tidak lagi mengaku diri, dirinya hilang, dirinya sirna, dirinya fana. Itu yang utama. Jangan kita ngomong spiritual nomor 1, bang, aku naik ke langit, terbang ke langit, aku melakukan suluk, melakukan perjalanan rohani, jumpa ini, jumpa itu, tapi kehidupanmu nggak fana. Masih kau akui dirimu. Di mana level fana itu? Ya, makanya saya nggak terlalu takjub dengan cerita-cerita orang kalau dia mengalami pengalaman spiritualnya begini begitu, tapi ya akhlaknya nggak sesuai. Banyak kita lihat, ya, ngomong makrifat nomor 1, ngomong ketuhanan nomor 1, tapi akhlaknya, hidupnya, perilakunya nggak mencerminkan makrifatnya. Berarti orang tersebut nggak ada ruh. Ya, hanya pandai ngomong, tapi dia nggak lakukan. Makanya ini kita belajar harus diterapkan dalam kehidupan. Bagi orang-orang yang sudah mencapai fana tadi, ya nggak lagi ada dirinya. Aku menolong, bukan aku yang tolong, ya kan? Nggak perlu berterima kasih pada aku, berterima kasihlah pada Allah. Allah lah yang menggerakkan hatiku untuk menolong. Dan kenapa aku bisa tolong? Ya Allah juga yang memberi aku kemampuan menolong. Ya. Jadi nggak ada istilah dermawan ya. Kenapa kita selalu senang dipuji orang, dianggap orang baik, dianggap orang yang dermawan? Ya. Berarti orang tersebut belum fana. Kalau kita sudah sampai di level fana, malu kita. Ya. Andai kata aku kere, aku nggak ada uang, nggak bisa juga aku sedekah. Ini kenapa aku bisa sedekah? Di situ jaminan Allah, Allah yang kasih kemampuan, ya kan? Allah yang kasih kemampuan, Allah yang kasih kekuatan, Allah yang kasih kehendak. Kehendakku sudah kehendaknya, ya sudah, ini dia semua, bukan aku. Gak ada lagi kita. Apabila kita bisa mencapai seperti itu, ya gak ada lagi keakuan akan diri kita. Eksistensi diriku hilang, gak ada lagi lah aku, siapalah si Andi, ya kan? Gak ada lagi si Andi itu. Sama halnya seperti saya menceritakan setiap hari ngoceh di YouTube, ya padahal kalau saya bilang ya cuman ngalur ngidul aja nih, ngoceh-ngoceh aja. Tapi kok tepat sasaran, banyak teman yang kena, bang, kena peluru nyasar aku bang. Video bang Andi kena kali sama hidupku bang, saya nggak tahu juga itu, kok bisa pas, ya kan? Ya itu sudah geraknya dia, ya. Sejatinya dia yang menasihati, bukan saya. Nah, itu tadi dalam contoh bersedekah. Apalagi contoh yang lain bang, ya mungkin banyak. Kita sama atasan gak cocok misalnya. Atasan kita zolim ya. Kita sebagai anak buah kan mikir kita kalau negur atasan. Padahal atasannya udah salah ini, udah zolim. Ya, aku nggak berani tegur lah bang, nanti aku dipecat. Ayo, berarti kamu belum fana. Kalau orang yang sudah fana nggak mikir lagi, hitam hitam, putih putih, ya nggak peduli dia. Mau dibenci, mau dipecat nggak peduli. Ya, berani dia lawan itu.
Kalau memang itu kebenaran yang betul-betul hak dari Allah, ya. Selagi kita masih takut dimusuhi orang, aku bang nggak berani ngomong kebenaran bang, nanti banyak musuhku bang, banyak yang nggak suka sama aku bang, banyak nanti yang benci aku bang, ya berarti kamu masih ada dirimu. Tapi kalau orang yang sudah fana, nggak peduli dia, ya. Mau kopi manis, mau kopi pahit, lantak sana. Mau tersinggung, mau nerima, ya lantak sana. Ya kan? Ya Allah yang udah yang ngomong kok. Ngapain kita pikirkan? Itu bagi orang yang fana, nggak peduli lagi dia. Banyaklah dalam kehidupan kita bersedekah, apalagi kita berbuat baik. Ada nggak kita akui itu kebaikan kita? Banyak kan di kehidupan kita sudah tolong orang, udah kita tolong orang itu, rupanya orang itu suatu saat berhasil, ya hidupnya lebih enak, usahanya lebih hebat daripada kita, dan dibalik sama Allah. Dulu kita yang tolong dia, sekarang terbalik nih, kita yang jatuh, orang tersebut lagi hebat, lagi kaya-kayanya, tapi nggak mau dia tolong kita. Lalu di situ kita ungkit, si fulan itu kalau bukan karena aku nggak jadi orang, kalau bukan karena aku entah bagaimana nasibnya sekarang. Aku yang tolong dia dulu, tapi dia nggak ingat sama aku. Ya kalau orangnya seperti ini nggak fana, ya. Jadi kalau kita mencapai wilayah fana ini, ya nggak ada kita merasa berjasa sama orang, ya kan? Andai kata kita tolong orang, bukan aku yang tolong kok, Allah yang tolong. Cuman perannya saja aku, perantaranya saja aku. Ya, aku ini kan wayangnya Allah. Terserah Allah mau nolong sama siapa, ya kan? Disuruhnya aku nolong dia, ya sudah aku tolong dia. Jadi nggak merasa berjasa, nggak merasa punya budi, punya kebaikan, ya. Kalau bisa kita mencapai fana dalam kehidupan, enak. Tapi ya susah juga kalau kita nggak raih spiritualnya, ya. Makanya teman-teman sebelum melakukan segala sesuatu banyak-banyak bertanya kepada Allah. Ya Allah, aku mau begini, ini karena gerakmu atau nafsuku saja ya Allah? Ini atas perintahmu atau karena egoku saja ya Allah? Nanya dulu. Nanti itu ada tuh perintah yang sangat jelas. Nafsumu yang maju itu bukan aku, kata Allah. Ya, itu yang maju itu nafsumu, bukan aku. Ya nggak berani kita, nggak jadi kita. Tunggu dulu betul-betul kita baca nih, oh Allah ini. Nah baru di situ kita paham fana yang tadi. Melakukan kebaikan, bukan aku yang baik. Andai kata tidak diberikan kemampuan, nggak bisa aku buat baik, ya kan? Jadi kalau orang yang sudah mencapai fana ini bukan saja melihat dirinya, tapi bisa juga melihat segala sesuatu. Makanya seperti saya bilang, jangan lihat makhluk, tapi pandanglah Allah di sebalik makhluk. Kan sering tuh saya ngomong. Jadi kalau teman-teman sudah bisa seperti itu juga fana. Jadi hilang dia sirna wujud sesuatu tadi. Misalkan kita ditegur oleh istri, ditegur oleh suami, dimarahi kita kan. Bagi ego yang masih segede gaban, nggak mau dia dengar nasihat, ya kan? Enak aja nih, aku kok diceramai, nggak mau dia dengar ceramah itu. Apalagi yang ceramai anaknya, ya. Banyak kan kita para orang tua, terkadang anak kita tuh ngomong yang benar, tapi karena ego kita sebagai orang tua nggak mau kita dengar nasihat anak. Siapalah kamu, anak kemarin sore ingus belum kering aja udah nasihatin orang tua. Nah itu kan ego kita itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah fana, yang nggak dia lihat lagi anaknya. Allah ini yang tegur aku, cuman wujudnya anakku, ya kan?
perantaranya anakku, tapi sejatinya di sebalik anakku Allah. Jadi kita nggak lihat anak kita, yang kita lihat Allah. Itu juga fana. Ya, disenggol kita di jalan, dicabar ego kita, dibuat kita marah sama teman kerja, segala macam. Allah yang sedang mengujiku, Allah sedang memperkenalkan egoku, Allah sedang memperkenalkan nafsuku. Ya kan? Ini orang yang buat saya kesel ini hanya alat Allah saja. Jadi kita nggak lihat makhluk kan, yang kita lihat Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Ayo diterapkan fana dalam kehidupan. Kalau kamu rajin sholat, kamu kuat ke masjid, orang lain belum bisa seperti kamu, dan kamu akui, aku alim, aku ahli ibadah, aku orang bertakwa, ya berarti kamu belum fana. Kalau kamu sudah fana, Allah lah yang menguatkan diriku. Ya, orang lain dengar azan gak bergetar hatinya, aku dengar azan bergetar hatiku, terpanggil hatiku untuk sholat. Dan ketika aku lakukan sholat, semua sudah atas geraknya. Itu fana itu. Jadi gak merasa suci kita. Ya, banyak orang merasa suci, padahal belum suci. Karena apa? Kenapa dibilang belum suci, Bang? Ya dia belum fana, macam mana mau suci? Yang dikatakan suci itu orang sudah fana. Ya kan? Baik dia sama Tuhan, sama makhluk gak baik. Baik dia dalam urusan agama, dalam urusan bermasyarakat gak baik. Di mana letak fana? Harus seimbang. Ya, orang kalau sudah bisa melihat Allah di segala sesuatu, pasti perilakunya itu terjaga. Ya kan? Lihat orang jelek, di hatinya bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur tidak sejelek orang itu ya Allah. Tampangku lebih bagus dari orang itu ya Allah. Bersyukur aku ya Allah. Ya, bukannya menghina. Banyak orang lihat orang jelek menghina, merasa cantik, merasa lebih mulia, merasa lebih sempurna, ya kan? Nah, tapi kalau orang yang fana ini, ya dia ketika melihat yang ibaratnya ya maaf kata buruk lah, aku bersyukur ya Allah, aku tidak seperti mereka. Nah, timbul rasa syukurnya pada Allah. Yang dia lihat makhluk, tapi hatinya kepada Allah. Itu sejatinya juga fana. Ya. Nah, kita orang ini nih, orang terhormat lah. Punya kedudukan, punya pangkat, punya status yang tinggi ya. Orang terhormat lah istilahnya. Bagaimana ketika kamu menjumpai rakyat jelata, orang yang gak ada kehormatan? Adakah di hati kecilmu mengatakan, kamu siapa? Aku lebih mulia. Kalau kamu merasa bangga dengan kemuliaan, ya kamu belum fana. Ya. Jadi kalau orang yang sudah fana akan dirinya, nggak ada lagi tuh pangkat-pangkat ini, nggak ada pangkat kemuliaan, pangkat kehebatan, pangkat kebaikan ya. Apapun yang pada dirinya dia nggak lihat lagi, udah hilang semua. Yang ada Allah semua. Ya, kalau aku menolong ya semua atas gerak Allah. Kalau aku misalnya lisanku ini bijak ya, omonganku ini bisa jadi nasihat, omonganku didengar orang, ya sejatinya Allah yang ngomong pada lisanku, bukan aku yang hebat berkata-kata. Nah itu orang yang fana, gak ada lagi diakui dirinya. Ini kita udah dianggap bijak sama orang, wah udah merasa sok pintar ya kan, merasa mulia, ya mana letak fana itu. Nah jadi untuk teman-teman saudaraku, untuk melihat ciri-ciri orang yang fana ya, cobalah kalau kita belajar sama siapa aja ya, kita lihat ini omongannya sama sikapnya sama nggak, ya kan, tercerminkan nggak dengan perilakunya itu. Jangan dia menjelaskan tentang fana, dirinya nggak fana ya.
Nah, kita lihat akhlaknya, cocok nggak nih, sesuai nggak nih, ya. Nah, kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar, ya. Ayo kita cerminkan kefanaan diri, sehingga hilanglah sombong, hilanglah keegoan, hilanglah keakuan, hilanglah rasa memiliki, hilanglah eksistensi diri kita. Nggak ada lagi diriku bang, yang ada hanya Allah. Itu yang betul, ya kan? Kalau kamu dimuliakan orang, kamu dielu-elukan orang, kamu dihormati orang, ya bisa nggak kamu lihat Allah di situ? Allah lah yang membuat diriku bercahaya sehingga orang melihat aku, hormat orang padaku. Sejatinya ada cahaya Allah pada diriku, makanya orang hormat pada diriku. Nah, itu orang-orang yang fana. Tapi kalau kamu sering dihormati orang, kamu nggak lihat Allah, kamu nggak paham cahaya Allah, yang kamu anggap dirimu yang bercahaya, wah, itu sudah mengaku diri. Ya, kenapa ya bang? Aku di kerjaan dihormati orang, aku di kerjaan di masyarakat, aku disegani orang, orang melihatku, aku ini berwibawa. Nah, wibawamu itu ada pancaran nur Allah. Ya, kamu harus lihat Allahnya. Jangan kamu anggap dirimu yang hebat, ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah fana ini, yang dia nggak gila hormat, walaupun dia dihormati orang, ya dia biasa-biasa aja, nggak gila hormat. Ini sedangkan kita dicari-cari kehormatan, senang kali dipuji orang, senang kali dihormati orang. Sekali kita dilecehkan, nggak dihormati, marah kita, ya kan? Oh, masih banyak diri kita itu. Di mana Allahnya? Ya. Ingat-ingat nih kata-kata saya. Diulang-ulang lagi. Terapkan dalam kehidupan fana diri ini. Jadi situ sudah Allah semua. Kalau aku tolong orang, ya aku digerakkan Allah. Kalau aku mampu beribadah, ya aku dikuatkan Allah. Aku pintar, ya Allah yang kasih ilmu. Ya, aku dihormati, dihargai orang, Allah yang memberikan cahaya padaku, sehingga terang cahaya diriku. Ketika cahaya diriku terang, ya ada wibawaku. Sejatinya Allah semua, bukan aku yang hebat. Ya, nah itu yang benar. Kalau kita bisa mencapai itu, ya udah enak. Allah semua. Dan kamu ketika melihat keluar, kamu nggak mengecilkan orang, nggak menghinakan orang, tidak meremehkan orang, karena kamu melihat Allah di situ. Ya. Jadi mudah-mudahan mengenai fana ini teman-teman jadi paham, jadi mengerti. Ayo kita sama-sama belajar, terapkan di kehidupan. Ya. Jangan merasa berjasa lagi, jangan merasa banyak budi, jangan merasa orang baik. Jangan merasa terhormat, jangan merasa berkuasa. Merasa itu buang itu semua, ya. Jangan lagi kita pegang itu. Karena kalau kita masih merasa itu, ya masih ada dirimu, belum sirna, belum hilang, belum fana, ya. Jadi silakan diulang-ulang, terapkan dalam kehidupan kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.